ketemu lagi nih sama saya Dera Sagita, masih di Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Mau yang asik-asik kita kasih deh ya. Ada cerita dari Pasha Ungu. Nah, Pasha ini kan sudah di akhir masa jabatan. Katanya sih ngeluarin album solo dan akan balik lagi ngeband. Kemudian ada lagi cerita dari Vicky Prasetyo. Kemarin kan dia baru saja dilepaskan dari penahanannya ya. Nah, sekarang ini dia mendeteksi adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Angel Lelga. Dan katanya sih mau mengadukan lagi. Kita lihat aja seperti apa ceritanya, ini dia. Setiap vokalis, setiap penyanyi itu pasti mengidam-idamkan punya album solo. Entah dia sudah punya band sebelumnya, atau dia sudah punya band sebelumnya, atau grup vokal sebelumnya. Kan kita lihat banyak contoh grup vokal tiba-tiba solo. Ada masing-masing bisa bikin solo. Ada orang yang ngeband, full band, tiba-tiba vokalisnya solo. Dan tidak jarang juga drummernya nyanyi juga jadi solois gitu. Kan banyak kayak dulu misalnya contoh kayak Marcel tuh kan dulu drummer misalnya. Tiba-tiba dia nyanyi juga dan bagus juga gitu kan ternyata. Itu contoh. Dan alhamdulillah yang paling utama sebenarnya teman-teman Ungu ngedukung apa enggak? Teman-teman Ungu ngedukung banget. Ya udahlah bro, lu ini aja lah. Anggap aja transisi gitu kan, transisi. Jadi apa namanya udah mau beres kerjaan di Palu. Ya udah lu solo dulu deh, lu solo dulu. Insya Allah tahun depan panjang umur kita sudah siap produksi untuk Ungu. Gue juga kangen banget apa namanya buat album Ungu. Udah kangen dengan suasana studio, udah kangen dengan manggung, makanya kita berharap ya udahlah biarin aja deh 2020 ini benar-benar tahun Covid banget, tapi Januari please dong. Januari udah bisa ini lagi lah, teman-teman musisi itu udah bisa kerja lagi. Ungu tuh berkarir tahun 2000, berkarir di musik, sekarang 2020. Jadi saya nunggu 20 tahun untuk punya album solo. Gitu. Alhamdulillah responnya bagus banget karena kemarin yang pre-order untuk CD albumnya itu sudah sampai ke 100 ribu keping CD. Malah kita yang agak lambat nih untuk nyetaknya lagi karena kita nggak nyangka kalau sampai segitunya kan. Nah rupanya kalau kita ngeliat dari grafik permintaan, berarti sebenarnya masyarakat kita rindu juga dengan apa namanya konsep CD album itu kan, walaupun orang bilang sekarang udah zamannya digital segala macam, tapi ternyata masih cukup banyak orang-orang kayak lu lah gitu, misalnya orang-orang tradisional, pendengar tradisional yang mendengarkan lagu itu lewat CD. Kembali lagi dengan aktivitas sebelumnya kan, selesai masa jabatan kan kurang lebih Februari. Nah di Februari itu juga kita udah bahasanya udah free lagi, udah lebih banyak waktunya lagi untuk bermusik, lebih bebas lagi untuk berkarya, tidak harus khawatir ini dan itu gitu kan. Ya makanya kita 2 hari yang lalu kita udah ngumpul, Ungu udah ngumpul, udah ngomongin untuk kira-kira mau bikin apa nih, gitu kan? Karena saya berharap pandemi ini tidak menjadi penghalang kita untuk berkarya. Makanya, ya saya nggak tahu ya, kayaknya cuma Pasha deh yang ngeluarin album full fisik di tengah-tengah masa pandemi ini gitu kan. Itu sebagai bukti, sebagai motivasi juga buat teman-teman lain bahwa ya kita masih bisa berkarya kok walaupun pandemi. Gitu. Persoalan nanti laku apa enggak, orang suka apa enggak itu urusan nanti, yang penting karya dulu yang kita ke depannya. Apa yang aku rasakan dan aku lakukan kan pasti semuanya tergantung bagaimana kuasa hukum yang menjalankannya. Kan ini transisi di saat waktu kemarin aku masih di dalam rutan dan posisi aku setelah bebas. Nah dalam melakukan upaya dan perjuangannya biarlah kuasa hukum berjalan sesuai dengan prosedurnya. Secara pribadi aku sudah menyampaikan tidak ada hal apapun untuk
ya dendam atau apapun gitu. Dulu terjadi ada sebelum saya bebas. Jadi proses ini memang sudah terjadi ada, dan saat saya sekarang bebas ya saya meneruskan proses perjuangan mereka ataupun proses upaya hukum mereka. Jadi ini memang sudah dulu ada sewaktu saya masih menjadi tahanan di dalam rutan Salemba gitu. Jadi tidak ada keterkaitan permasalahan pribadi hati saya gitu. Permasalahan hukum kan ini menyangkut tentang keluarga ya, bukan lagi pribadi saya gitu loh. Kalau soal rumah tangga saya berdua ya saya pikir sudah selesai rumah tangga kita. Tapi kalau tentang permasalahan keluarga, saya nggak tahu perasaan ibu saya yang melahirkan saya seperti apa saat mendapatkan seperti ini. Adik-adik saya dan keluarga-keluarga saya yang lain gitu loh, itu kan haknya mereka gitu. Cuma karena memang situasi sebagai petunjuk objek buktinya memang utamanya adalah saya, ya saya harus ikut rangkaian ini gitu loh. Terlepas kepentingan keluarga saya yang mungkin saya nggak paham lah ikatan emosional ataupun perasaannya bagaimana, saya menghormati kepentingan keluarga aja. Jadi kalau menurut aku saat ini kondisi keluarga lah yang berperan penting di dalam situasi ini, karena bagi aku perasaan aku dalam berumah tangga sudah selesai, tidak ada lagi hal-hal yang harus aku mau perebutkan. Alhamdulillah jadwal kegiatan syuting aku juga udah mulai kembali lagi baik. Cuma kita nggak tahu dalamnya hati keluarga-keluarga aku seperti apa dalam situasi seperti ini. Nangisnya mereka di saat aku di rutan aku nggak pernah tahu. Tersiksanya batin dan hati mereka selama aku kemarin dipisahkan aku nggak pernah tahu. Jadi hanya mereka yang tahu, dan kuasa hukum hanya berjuang berdasarkan rintihan hati seorang ibu atau seorang adik. Yang menurut saya punya kompetensi. Oke, kesimpulan kami ada 5 poin yang patut diduga dilanggar keras oleh saudara Angel Elga. Pertama, menuduh Vicky pembohong. Yang kedua, menuduh Vicky melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, menuduh Vicky mentransfer uang ke perempuan nakal. Yang keempat, menuduh Vicky menggunakan dana partai. Yang kelima, mengatakan Vicky dan keluarganya berbohong. Dan mereka dibuktikan. Itu harus dibuktikan. Fakta-fakta yang kami punya, kita bedah. Menurut kami unsurnya masuk, ditambah dengan dokumen baru, fakta baru yang sudah diserahkan tadi ke kami dan akan kami pelajari. Berikutnya, kami besok paling lama Senin akan ke Polres Jakarta Pusat. Karena LP yang sudah kami terima dilimpahkan dari Polda ke Polres Jakarta Pusat, maka siogyanya secepatnya harus diproses. Aduh, asik, akhirnya kita bisa mendengarkan lagi karya dari Pasha yang udah kangen. Sabar-sabar ya. Nah, kalau bicara tentang permasalahannya Vicky Prasetyo dan Angel Elga, semoga Tuhan memberikan jalan keluar untuk mereka berdua. Yang lainnya, selebriti Indonesia masih punya cerita loh. Kalau mau tahu, tetap di sini.